Jadi pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Waalaikumsalam semua. Salam warahmatullahi damai sejahtera untuk semua pemirsa Gelora TV. Selamat tahun baru bagi semuanya. Para narasumber, ada Pak Fahri Hamzah, ada Pak Bakhtiar Nasir. Semoga presentasi beliau-beliau ini juga akan menambah semangat kita berjuang di tahun yang baru ini. Tadi Pak Fahri menyebutkan beberapa hal yang sangat penting. Itu pertama, beliau menyinggung tentang pidato Bung Hatta 2 September 1948 di Yogyakarta, ketika Bung Hatta memberikan pidato dengan judul Mendayung Antara Dua Karang. Itu yang menjadi landasan politik luar negeri kita yang bebas aktif. Itu tahun 1948. Sekarang karangnya bukan dua, waktu itu blok timur dan barat. Sekarang karangnya banyak sekali di dunia. Multilateral. Iya, sudah multilateral, Multipolar. Iya, multipolar di dunia ini. Jadi tantangan semakin rumit dan semakin berat ya. Kebetulan bidang saya itu adalah politik luar negeri dan keamanan, sehingga saya ingin melihat situasi global ini dari perspektif politik luar negeri dan keamanan. Tahun 2024, kalau kita mau refleksi ke belakang, sebelum kita melihat prediksi ke depan seperti apa, tahun 2024 itu merupakan tahun yang mengerikan bagi banyak negara. Kenapa begitu? Karena jutaan orang tewas dalam perang di berbagai tempat, di Gaza, kemudian di Ukraina, ya, di tempat-tempat lain juga gitu. Sehingga saya ingin melihat apa yang menyebabkan semua ini terjadi dan apa dampaknya bagi Indonesia terus ke depan ya. Jadi kalau kita mau lihat, tahun 2024 itu total anggaran militer seluruh dunia itu adalah 2,443 triliun dolar. 2,443 triliun dolar itu kalau dengan kurs 15.500 itu angkanya adalah 38 kuadriliun rupiah. Gak ada apa-apanya APBN ya? Iya, 38 kuadriliun rupiah itu menyebutnya aja susah. 38 kuadriliun rupiah itu sama dengan 13 kali APBN Indonesia tahun 2025. Ya. Jadi sangat besar dana militer yang dipakai di semua negara itu, di negara-negara besar itu, yang akibatnya adalah membunuh jutaan orang, menyengsarakan jutaan orang karena perang. Ya. Jadi siapa yang paling besar menggunakan anggaran militer? Saya senang sekali tadi Pak Fahri menyinggung tentang perlunya para pemimpin kita itu memiliki literasi geopolitik global. Jadi kita bisa melihat apa yang terjadi di luar yang berdampak terhadap kehidupan kita, baik dari segi keamanan, dari segi ekonomi dan seterusnya ya. Jadi tahun 2022 itu anggaran militer Amerika itu adalah 842 miliar dolar. Tapi pada tahun 2024 kemarin, itu anggaran militer Amerika itu dinaikkan menjadi 967,7 miliar dolar. Nah, itu anggaran militer Amerika yang 967,7 miliar dolar itu sama dengan 4,22 kali daripada APBN kita tahun 2025. Jadi sangat besar itu. Nah, anggaran itu dipakai untuk apa? Dipakai untuk kebutuhan pengembangan alutsista Amerika. Kemudian sumbangan kepada NATO itu 293 miliar dolar, sisanya dipakai untuk mendukung perang Ukraina melawan Rusia. Itu kemarin itu 30 Desember kemarin itu Presiden Joe Biden menandatangani bantuan tambahan 2,5 miliar dolar untuk Ukraina. Jadi kalau kita mau lihat total bantuan Amerika untuk bantuan militer Amerika untuk Ukraina sejak Februari 2022 sampai dengan Desember 2024 itu sudah 67 miliar dolar. 67 miliar dolar itu lebih dari 1.000 triliun rupiah. Tanda-tandanya berarti perang belum akan usai ya? Artinya perang akan lanjut. Akan lanjut. Nah, kalau perang di Ukraina berlanjut, apa dampaknya? Dampaknya itu sektor perdagangan dan pertanian kita sangat berdampak karena sebagian besar daripada bahan baku untuk pupuk yang kita impor itu dari Ukraina. Jadi tentu dengan berkurangnya supply bahan baku pupuk itu akan mengganggu juga produksi pupuk dalam negeri dan mengganggu sektor pertanian kita. Itu fakta yang terjadi hari ini. Nah, Rusia punya anggaran militer itu tahun 2024 itu 140 miliar dolar, tapi 2025 dia naikkan menjadi 145 miliar dolar. Dibandingkan dengan anggaran militer Ukraina itu jauh di bawah itu, hanya 53,7 miliar dolar. Karena itulah maka Presiden Joe Biden menambah bantuannya.
bantuan totalnya sudah 65 miliar dolar dari 2022 sampai 2024. Jadi itu lebih dari 1.000 triliun yang sudah dikasih ke sana. Padahal uang itu kalau tidak terjadi perang kan bisa dialihkan ke hal-hal yang lebih bermanfaat. Nah, sekarang bagaimana dengan Gaza? Ini yang sangat prihatin. Jadi tadi saya katakan bahwa perang Rusia Ukraina ini akan berlanjut karena Rusia sekarang sudah merevisi doktrin nuklirnya yang direvisi oleh Presiden Putin itu diupdate dari doktrin nuklir 2020. Itu mengatakan ada 3 prinsip. Yang pertama, negara-negara yang menyuplai senjata kepada Ukraina itu akan dianggap berperang langsung melawan Rusia. Kalau kedaulatan negara Rusia terancam, maka Rusia berhak menggunakan senjata nuklir. Itu pernyataan Presiden Putin. Dan hanya dia yang tahu kapan dia mengatakan itu sudah terancam sehingga dia akan pakai senjata nuklir. Jadi ini harus kita waspadai kondisi ini karena perang yang terjadi itu akan mempengaruhi banyak negara lain termasuk Indonesia. Nah, bagaimana dengan Gaza? Nah, Gaza ini kenapa jadi Israel ngotot untuk terus menyerang Gaza? Karena didukung secara finansial, bantuan militer itu sangat besar dari Amerika. Bantuan Amerika untuk Israel, bantuan reguler setiap tahun itu 3,8 miliar dolar. Tapi sejak awal Januari 2024 sampai Desember 2024 itu total bantuan Amerika ke Israel itu sudah 14,5 miliar dolar. Jadi sangat besar sehingga dia mampu beli senjata dan seterusnya. Jadi itu yang menyebabkan perang ini jalan terus. Kalau dia kehabisan senjata kan nggak bisa dia lanjut. Tapi karena ada supply yang begitu besar, maka dia terus melakukan penyerangan kepada Palestina. Nah, apa akibatnya? Saat ini kalau kita lihat angka statistik di Gaza, tingkat pengangguran di Gaza itu sekarang 82%. 82% tingkat pengangguran. Artinya apa? Artinya ada sekitar 192.000 pekerja di Gaza yang kehilangan pekerjaan tetap. Di tepi barat itu tingkat penganggurannya 32%. Apa artinya? Itu artinya 208.000 lebih daripada pekerja di tepi barat yang tadinya mempunyai pekerjaan tetap di Israel itu terpaksa di PHK semua. Nah, ini angka statistik. Tetapi kalau kita mengikuti data daripada International Labour Organization (ILO), organisasi buruh sedunia, itu kalau dimasukkan pekerja Palestina yang kehilangan pekerjaan itu sekitar 700.000 orang. Padahal di belakang mereka ada begitu banyak keluarga. Jadi selama ini baik di PBB maupun di forum-forum internasional lainnya, itu orang hanya bicara tentang bantuan kemanusiaan, bahan makanan, obat-obatan, peralatan rumah sakit dan sebagainya. Tapi orang lupa bahwa itu sama saja dengan kasih ikan. Habis dia makan ikannya habis, dia lapar lagi. Yang mereka perlukan itu bukan kasih ikan, tapi kasih pekerjaan. Ya, jadi mereka harus punya penghasilan tetap, ya, supaya mereka bisa menghidupi begitu banyak keluarga di sana di Palestina itu. Nah, ini yang jarang dibahas, bahkan di PBB jarang dibicarakan. Akibat perang kan prasarana rusak, infrastruktur rusak. Iya, rusak infrastruktur dan segala macam. Nah, inilah masalahnya. Jadi dengan mengalirnya bantuan Amerika yang sudah 14,5 miliar dolar ke Israel, itu berarti bahwa perang ini akan terus berlanjut, gitu. Dan sampai saat ini PBB tidak punya kekuatan untuk menghentikan perang itu, kecuali presiden baru nanti Donald Trump itu bisa mengerem mereka yang bertikai itu, ya, supaya bisa melakukan rekonstruksi fasilitas umum dan perumahan yang sudah hancur lebur di sana, dan rakyat bisa dikasih pekerjaan lagi di sana supaya orang bisa kembali hidup lagi. Itu masalahnya. Nah, itu kalau kita bicara Ukraina dan kita bicara di Gaza, Palestina. Jadi dua perang ini masih akan berlanjut. Tapi jangan lupa, lebih dekat ke kita adalah Laut Cina Selatan, gitu ya. Ada Brunei, Brunei, Malaysia, Filipina dan Vietnam yang bertikai dengan Cina soal Laut Cina Selatan karena masalah sengketa kedaulatan. Indonesia sendiri itu ada sekitar 50.000 kilometer persegi perairan termasuk di ZEE itu. Yang Cina menggaris 9 garis putus itu kan. Nah, sekarang kita baru bicara tentang bagaimana melakukan kerjasama di daerah yang disengketakan.
Itu dari segi jarak pendek itu bisa dilakukan. Namun jarak panjang adalah itu hanya mengubur masalah. Kita tidak menyelesaikan masalah karena sejak UNCLOS 82 itu Departemen Luar Negeri tahun 83 mengirim surat resmi untuk mempertanyakan kenapa Cina menggaris itu 9 garis putus itu. Sampai hari ini belum dibalas. Saya lantas bertanya kepada seorang top diplomat Cina, kenapa kalian garis itu ke dalam wilayah kita 9 garis putus? Dia katakan, oh itu peta peninggalan kerajaan Cina yang masa lalu. Saya bilang kalau itu kerajaan Cina masa lalu, hapus dong sekarang. Tapi ternyata sampai sekarang nggak dihapus gitu. Jadi dia mengklaim itu daerah dia, padahal itu kan masuk di dalam perairan Natuna Utara itu. Nah jadi ini tantangan, tapi kita jangan lupa Cina itu meskipun merupakan negara yang mempunyai hubungan perdagangan dan investasi sangat besar di ASEAN. Namun kita jangan lupa saat ini Cina adalah salah satu negara nuklir, bahkan negara nuklir terbesar di Asia. Jadi di Asia ada 3 negara nuklir, yaitu India, Pakistan, dan Cina. Cina itu punya saat ini 410 senjata nuklir. Dan satu senjata nuklir, satu bom nuklir itu bisa lebih dahsyat dari bom Hiroshima dan Nagasaki. Karena kekuatan bom nuklir itu antara 100 sampai 1000 kali lipat daripada bom atom. Nah Cina saat ini punya 410, tapi jangan lupa 2030 Cina akan memiliki 1.400 senjata nuklir. Artinya dia akan semakin berani untuk menekan bila perlu untuk kepentingan dia, karena miliaran penduduknya itu harus dikasih makan. Dan ekspansi merupakan salah satu opsi yang bisa terjadi. Jadi kita harus waspada. Nah, dalam rangka itulah maka Amerika, India, Jepang, dan Australia membentuk apa yang disebut Quadrilateral Security Dialogue, QSD. QSD ini adalah payung semacam forum militer yang untuk mengamankan program skema yang disebut Indo-Pacific Strategy. Nah, menghadapi Cina. Ya, untuk ini. Ini secara tidak langsung dia untuk membendung Cina seperti gitu kan. Dan Indonesia ada di tengah-tengah. Indonesia terjepit sandwich di tengah-tengah. Nah, kita jangan lupa. Saya mengamati bahwa kita harus kita harus perlu waspada bahwa kondisi geopolitik saat ini tidak ada jaminan tidak akan meningkat di masa depan. Saat ini ada negara-negara, tentu banyak negara bersahabat dengan kita, tapi dalam politik luar negeri itu kita harus bisa melihat 50-100 tahun ke depan seperti apa nanti hubungan kita dengan negara-negara itu. Ketika modernisasi alutsista begitu besar di negara-negara itu menjadi ancaman. Maka kita itu menganut apa yang disebut strategi dynamic equilibrium atau perimbangan dinamis di bidang pertahanan sebagai deterrence, sebagai itu. Itu sampai saat ini sudah betul. Tapi yang kita perlu perhatikan, dynamic equilibrium atau perimbangan dinamik itu jangan hanya kita arahkan ke militer, tapi perlu juga di politik luar negeri. Karena sebagai negara non-blok yang tidak punya senjata cukup untuk melindungi wilayah perairan yang begini luas ini, maka kekuatan pertahanan kita salah satunya adalah pertahanan dalam bidang politik luar negeri. Jadi mungkin yang kita perlukan ke depan itu adalah bagaimana supaya politik luar negeri kita bukan saja bebas aktif, tapi saat ini karena kita berada dalam dunia yang bukan saja 2 karang, tapi sudah banyak sekali karang, kita perlu tambahkan satu prinsip lagi, yaitu selain bebas aktif, kita perlu asertif. Asertif itu artinya ambil inisiatif untuk melindungi. Nah ini yang saya kira ke depan perlu kita perhatikan, baik di bidang pertahanan maupun di bidang politik luar negeri, karena kita ini negara kepulauan. Kalau negara daratan kan dipasang seperti Israel, dia pakai Iron Dome, David Sling, Arrow 23, dia bisa bertahan. Tapi kalau negara kepulauan kita, bagaimana kita bertahan? Nah ini yang menurut saya, jadi ke depan jangan dianggap enteng perlunya melakukan modernisasi alutsista kita. Nah tapi pertanyaannya, modernisasinya uangnya dari mana? Kan begini, Pak Bitan. Karena itu menurut saya, maka seperti yang benar sekali disampaikan oleh Pak Fahri tadi itu, bahwa pertumbuhan ekonomi kita harus naik supaya kita ada duit untuk bisa melakukan itu. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi harus naik, maka tadi Pak Fahri juga memberikan sinyalmen perlunya stabilitas dalam negeri. Berhentilah kita berantem, ribut, saling diadu untuk kepentingannya. Jadi perlunya konsolidasi sosial, supaya kita bisa tenang, pemerintah bisa berjalan dengan baik, dengan tenang, untuk kita bisa mencapai target-target yang sudah ditentukan oleh Presiden Prabowo, supaya ke depan kita bisa lebih tenang, lebih aman, dan rakyat lebih sejahtera. Tapi jangan lupa satu hal, tadi juga disinggung, saya suka disinggung Pak Fahri tentang masalah keadilan ya. Jadi banyak orang bicara tentang keamanan, tapi kita lupa ya, hanya urusan keadilan
Sekali lagi, hanya urusan keadilan yang diulangi 2 kali dalam Pancasila. Sila kedua dan sila ke-5. Hanya 2 kali. Apa artinya itu? Artinya di mata founding fathers kita, masalah keadilan ini masalah yang sangat penting. Kita perlu keadilan di bidang sosial, tapi kita perlu keadilan juga di bidang ekonomi. Nah, keadilan di bidang ekonomi itu artinya pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Supaya jangan lagi sumber daya negara ini dikuasai hanya oleh segelintir orang. Tapi rakyat bisa mendapat manfaat dengan politik ekonomi yang inklusif. Pak Pitan, tadi disebutkan tentang strategi asertif, ya. Jadi melihat skala kekuatan kita pada saat ini yang mungkin belum berimbang dengan negara-negara yang tadi sudah disebutkan itu, tetapi kita harus menggunakan momentum yang ada ini untuk kita bisa istilahnya menyalip di tikungan, begitu kan? Ya tadi sudah disebutkan soal kualitas pendidikan, ekonomi, alutsista dan sebagainya, itu kita belum bisa dikomparasi lah dengan negara-negara itu. Tapi Bapak tadi sudah menyebutkan clue, kita harus melakukan strategi asertif. Nah, kemarin mungkin kita bisa saksikan ketika di KTT D8 gitu. Saya ingin mendapatkan pandangan dari Pak Pitan, apakah ini menjadi salah satu strategi asertif Indonesia untuk mencuri di tikungan tadi itu, supaya kita bisa segera melakukan leverage Indonesia, walaupun secara situasi skala kekuatan kita masih harus terus ditingkatkan. Baik, jadi itu pertanyaan yang menarik sekali ya Bu Mia ya. Bagaimana caranya kita untuk bisa asertif ke depan? Jadi saya kira periode pemerintahan Presiden Prabowo ini kita ingin tambahkan satu aspek lagi daripada politik luar negeri itu, yaitu bukan saja bebas aktif tapi asertif. Ambil inisiatif untuk yang seperti Pak Fahri tadi singgung itu adalah turut serta melaksanakan perdamaian dan keamanan. Ya, tapi asertif ini tidak menjadi kontraproduktif kan ya? Enggak, asertif itu berarti kita lebih mengambil inisiatif, lebih berperan, bukan saja bereaksi, tetapi kita melakukan sesuatu. Sebetulnya itu sudah dimulai oleh Pak Prabowo bahkan sebelum dilantik. Ketika beliau berbicara di Shangri-La Dialogue, itu pernyataan beliau itu cukup berani dan mengagetkan banyak pihak. Dan itu kita pahaminya begini. Kalau seorang jenderal tempur, ya, yang sangat paham soal perang, pun mengatakan sudahlah berhenti perang, ya toh, itu artinya apa? Artinya para pemimpin dunia yang bukan berlatar belakang militer harusnya mengerti dong, bahwa jenderal tempur pun katakan berhenti perang, cobalah kita berdamai, ya toh, kalian berdamai, yang sedang berperang itu berdamailah kalian gitu, karena tidak ada manfaatnya. Tadi di awal saya sudah katakan anggaran militer itu 38 di seluruh dunia itu 38 kuadriliun rupiah. Itu untuk tahun 2024 aja itu. Itu 38.000 triliun rupiah dihabiskan untuk anggaran militer, sebagian besar untuk perang gitu. Makanya benar sekali Pak Prabowo katakan di Shangri-La Dialogue sudah berhenti perang. Karena lebih bagus dana sebesar itu dialihkan untuk pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial dan segala macam. Nah, lalu bagaimana, apa yang bisa Indonesia lakukan? Saya kira kondisi politik dalam negeri kita semakin tenang dengan setelah pelantikan Pak Prabowo sebagai Presiden ke-8 dan parlemen juga saya lihat semakin tenang, ya toh. Itu berarti ini kita punya momentum, peluang yang terbaik untuk melakukan hal-hal baik, bukan saja di dalam negeri, meningkatkan pertumbuhan 5,5 menjadi 8% dan seterusnya, tetapi juga bagaimana kita melaksanakan amanat konstitusi untuk turut serta melakukan perdamaian dunia. Apa yang harus kita lakukan supaya saya tadi katakan 700.000 orang kehilangan pekerjaan itu bisa dapat pekerjaan. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, sebetulnya dengan adanya seperti yang tadi Bu Mia katakan tentang pidato Pak Prabowo Presiden Prabowo di KTT D8 itu menarik sekali. Mungkin saja ada negara-negara yang panas kupingnya mendengarnya, tapi beliau secara berani mengatakan sudahlah berhenti perang. Tapi kapan orang mau mendengar suara dunia Islam kalau di antara sesama kita berantem? Itu bisa. Nah, itu yang diangkat oleh Pak Presiden Prabowo. Prabowo. Pidato itu juga ada
menimbulkan kontraproduktif misalnya bagi Indonesia, atau justru menjadi diplomasi yang efektif? Saya kira menurut saya itu diplomasi gaya baru yang berani, dan itulah bentuk daripada asertivitas kita. Itu bentuk asertivitas, itulah cara Indonesia melakukan politik luar negeri secara asertif. Jadi saya kira sudah tepat. Dan itu bisa menaikkan leverage sudah tepat Indonesia. Itu akan menaikkan leverage kita. Kita bukan saja diam, kita sekarang ambil inisiatif untuk itu. Nah, yang paling penting kan Pak Prabowo katakan itu, kalau diantara sesama kita berantem, suara kita tidak didengar kan. Makanya tadi Pak Fahri katakan sudahlah, berhenti ribut-ribut itu soal caci maki, hujat menghujat, itu nggak ada manfaatnya. Itu hanya menyenangkan hati kita, tapi perut kita lapar. Sudah berhentilah supaya situasinya tenang, pemerintah bisa jalan dengan baik, pertumbuhan ekonomi bisa naik, lalu kita mengusahakan keadilan sosial dan keadilan ekonomi.